Pemirsa, tahun 2024 Paus Fransiskus telah mengumumkan jubileum untuk Gereja Katolik Universal dengan tema Peziarah Pengharapan. Jubileum sendiri sudah dibuka pada malam Natal tanggal 24 Desember 2024 di Vatikan oleh Paus Fransiskus dan oleh para uskup di seluruh dunia pada tanggal 29 Desember di semua gereja katedral. Nah, Keuskupan Maumere akan merayakan jubileum tingkat keuskupan. Saat ini kita akan berbincang-bincang tentang jubileum, juga tentang perayaannya di Keuskupan Maumere. Bersama saya, Romo Wilfried Valiante, host Anda. Hadir bersama saya para narasumber, Romo Doni. Kira-kira seperti apa gambaran atau cerita tentang jubileum? Secara singkat, tahun jubileum itu kita katakan sebagai tahun pembebasan. Namun tahun jubileum itu dari Yobel, yang berarti tanduk anak domba, yang ditiup pada pembukaan atau yang menandai bahwa kita memasuki tahun jubileum. Dan tahun jubileum dirayakan oleh Gereja Katolik sejak abad ke-14, sekitar tahun 1300-an. Pada awalnya dirayakan per 100 tahun sekali. Lalu ada kebijakan setelah melihat terlalu panjang durasinya atau waktu tunggu, maka diambil kebijakan untuk mempersingkat ke 50 tahun. Setelah itu ada juga anjuran 33 tahun sekali. Namun tetap dilaksanakan 50 tahun hingga abad ke-19, sekitar tahun 1800-an. Dan setelah menemukan 1-2 halangan evaluasi terkait dengan 50 tahun sekali ini, kemudian ditetapkan per 25 tahun. Dan sejak tahun 1800-an hingga kini dirayakan setiap 25 tahun. Oke, Romo tadi mengatakan inti dari jubileum adalah tobatan dan pembebasan. Kira-kira apa relevansi jubileum itu untuk umat manusia zaman ini? Jubileum sebenarnya suatu peristiwa di mana Tuhan membuka pintu kerahimannya lebar-lebar untuk mengampuni kita. Dan relevansinya adalah dengan merayakan tahun jubileum, kita menerima kepenuhan pengampunan itu. Dalam arti kita setiap saat bisa menerima pengampunan dosa, menerima sakramen pengampunan dosa dari para imam. Dosa kita dibebaskan. Tapi yang istimewa di tahun jubileum, yakni sepanjang tahun ini ada indulgensi. Apa itu indulgensi? Indulgensi yakni penghapusan penuh atas dosa-dosa kita. Penghapusan itu diperoleh dengan yang pertama menerima sakramen tobat tentu. Setelah itu berziarah ke tempat-tempat ziarah yang ditentukan oleh keuskupan. Nah, gereja maupun gua atau sanktuarium atau tempat-tempat ziarah yang terus yang berikut menerima komuni dalam misa kudus dan mendoakan intensi paus. Dari setiap bulan ada intensi paus. Setelah itu kita juga disarankan untuk melakukan karya amal sosial karitatif. Sementara mereka yang tidak bisa berziarah, mereka itu disarankan untuk mendoakan intensi paus dan juga berdoa rosario. Artinya perlu ada tindakan-tindakan ibadah, ya, tobat, juga karya-karya amal. Romo Domi, keuskupan kita telah membentuk satu kepanitiaan untuk memfasilitasi perayaan ini. Seperti apa persiapan yang sudah dilakukan oleh panitia secara umum? Saya sebagai koordinator perayaan jubileum di bulan Februari ini. Keuskupan sudah membagi atau merincikan kegiatan perayaan jubileum dari bulan ke bulan, mulai dari Februari ini sampai dengan bulan Desember. Dan pada bulan ini jubileum untuk kelompok kategorial ASN, TNI, Polri, dan juga Satpam. Menanggapi kegiatan itu, kita sudah menentukan bahwa tanggal 7 bulan ini, yaitu pada hari Jumat pertama, itu akan merayakan jubileum untuk kelompok kategorial itu. Tapi sebenarnya ada 3 wilayah yang kita harus rayakan, yaitu
di wilayah tengah itu berpusat di gereja katedral, di wilayah timur itu di paroki Watubala, dan wilayah barat di paroki Lekebai. Romo tadi menyebut ada tema-tema bulanan dan bulan Februari untuk ASN, polisi, tentara, dan satpam. Apa panitia mendesain satu acara yang secara tematis dilakukan tiap bulan? Iya, panitia itu mendesain acara perayaan jubileum ini setiap bulan untuk seluruh kelompok kategorial yang adalah umat di wilayah keuskupan ini. Sehingga dirancanglah mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember. Khusus untuk bulan Februari, kira-kira seperti apa bentuk perayaan yang akan dibuat? Untuk bentuk perayaannya itu ada pelayanan sakramen tobat, lalu siara atau perarakan, dan juga perayaan Ekaristi. Dan itu untuk hal yang sama berlaku untuk 3 tempat. Di wilayah tengah itu di gereja katedral, wilayah timur dan barat itu di gereja Watubala dan gereja Lekebai, akan terjadi pada tanggal 21 Februari. Saya mendapat informasi bahwa untuk bulan Februari kegiatan difasilitasi oleh Biro Politik dan Biro Kategorial. Seperti apa Romo menjelaskan hubungan antara Biro Politik dan Biro Kategorial dengan kelompok yang akan kita fasilitasi? Sebagai Biro Politik, saya merasa bahwa ini satu kesempatan yang baik bersama dengan Biro Kategorial untuk mendampingi kelompok umat kita yang notabene adalah kelompok-kelompok kategorial yang mungkin selama ini agak kurang kita beri perhatian. Romo tadi baru menyebut ada kegiatan tobat. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa dikerjakan bersama kelompok kategorial. Ya, kebetulan sudah ada kesepakatan bahwa aksi solidaritas ini dalam bentuk misalnya hasil dari kolekte perayaan itu untuk menyumbang salah satu kapela yang berada di wilayah keuskupan Maumere ini, yaitu Pulau Belah yang ada di paroki Bunuaria. Nah, jadi ada penerimaan sakramen tobat sebagai tindakan pembebasan dari dosa, ada perayaan Ekaristi, dan juga ada aksi solidaritas. Saya kembali ke Romo Doni. Tema universal dari jubileum adalah Peziarah Pengharapan. Kira-kira apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan tema besar? Ya, tema besar Peziarah Pengharapan ini sebenarnya diambil dari bula Paus Fransiskus yang menetapkan tahun jubileum 2025. Bula itu spes non confundit, yang artinya pengharapan yang tidak mengecewakan. Dalam arti Paus Fransiskus melihat bahwa realitas dunia, gereja universal maupun dunia, yakni ada potensi untuk kehilangan harapan dengan berbagai macam fenomena-fenomena yang sudah nampak, entah mulai dari kelahiran sampai kematian. Dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya, Paus Fransiskus mau menghantar gereja pada sumber pengharapan satu-satunya, yakni Kristus. Dalam peziarahan itu disimbolkan dengan luce, itu ada luce sebagai maskot dari tema peziarah pengharapan ini, memakai mantel sehingga para peziarah ini mampu melewati tantangan zaman, badai dan juga godaan, tapi tetap memiliki iman yang kuat. Saya ke Kadis Kominfo. Tadi sudah mendengar sejarah jubileum, juga apa-apa yang akan dibuat oleh panitia di tingkat keuskupan. Mendengar kata jubileum, apa antusiasme yang muncul dari diri para ASN? Jubileum bagi kami para ASN, di dalam kelompok kategorial ASN itu ada PNS sendiri dan juga P3K. Bagi kami adalah sebuah refleksi iman, juga pertobatan secara total. Segala pengabdian bagi masyarakat, tentu banyak hal, pekerjaan-pekerjaan tugas dan juga fungsi itu belum melampaui harapan masyarakat. Dan ini adalah momentum yang sangat tepat untuk bisa merefleksikan sejauh mana perjalanan karya bagi umat dan juga bagi masyarakat di Kabupaten Sika ini, apakah sudah memenuhi harapan masyarakat atau belum.
Ini bagian dari refleksi bagi kami, sehingga tahun jubileum ini benar-benar menjadi pembebasan dan juga menjadi harapan baru dalam pelayanan kami untuk lebih meningkatkan pelayanan kinerja kami kepada masyarakat yang kami layani. Artinya jubileum ini memang sangat penting untuk dua hal tadi. Ada harapan-harapan yang belum sungguh-sungguh terwujud dalam mimpi-mimpi ASN pengabdi masyarakat, juga hal-hal yang disadari sebagai kesalahan dan ingin mendapatkan pengampunan dosa. Berkenaan dengan hal-hal yang sudah dirancang oleh panitia untuk kegiatan-kegiatan devosi, tobat, dan karya-karya amal bakti, apa yang bisa dilakukan oleh ASN di wilayah kita? Sesungguhnya ada banyak kegiatan, baik kegiatan yang sifatnya karitatif dan juga kegiatan-kegiatan sosial. Ini menjadi momentum yang pas, selain untuk menerima sakramen pertobatan bagi seluruh ASN yang ada di pemerintah Kabupaten Sika, dan juga ada siara. Siara ini menjadi refleksi penting, siara perjalanan karir kami sebagai ASN. Apakah janji, sumpah janji, jabatan yang kami sudah lakukan ini secara baik, benar, terarah, dan terukur. Saya ke Kabak Kesra Kabupaten Sika. Kegiatan-kegiatan rohani seperti perayaan Ekaristi, ibadat tobat, sudah lumrah di wilayah kita ini. ASN sering mengikuti. Tapi apa yang akan berbeda dari perayaan itu berkenaan dengan jubileum? Ini satu momen yang sangat istimewa. Tahun 2025 ini tahun yang penuh rahmat, dan diberikan kesempatan kepada kelompok kategorial ini, khususnya ASN, TNI Polri, Satpam, dan anggota legislatif, untuk boleh bersama-sama merayakan peristiwa agung ini, diberi kesempatan untuk mengikuti pertobatan, siara, dan perayaan Ekaristi. Ini adalah suatu momen yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kami anggota ASN dari agama Katolik mensyukuri peristiwa ini, dan bentuk kolaborasi, koordinasi kita sudah bangun untuk mensukseskan perayaan misa, perayaan Ekaristi Kudus yang akan kita laksanakan. Apakah pesan jubileum itu sudah tersampaikan ke berbagai elemen ASN? Untuk pesan tahun jubileum tahun 2025 ini, khususnya kami ASN, oleh Bapak PJ Bupati dan Ibu PJ Sekda sudah disampaikan secara resmi melalui pertemuan-pertemuan, melalui apel, dan penyampaian itu diteruskan oleh para pimpinan OPD, para kepala bagian, para camat ke masing-masing anggota ASN yang beragama Katolik. Seperti apa antusiasme di kalangan ASN dalam menyambut tahun jubileum? Semangat yang dimiliki oleh para ASN kita ini sungguh luar biasa. Mereka menerima dengan senang hati karena di tengah segala kesibukan yang dijalankan mengemban tugas pelayanan kepada masyarakat, ASN merayakan tahun jubileum ini dengan senang hati. Para pimpinan OPD sangat mendukung kegiatan ini. Saya kembali ke Romodomi. ASN dikategorikan bersama dengan TNI Polri. Kira-kira apa hal yang menghubungkan? Apakah mereka ini kenal sebagai kelompok pengabdi negara, atau ada hal-hal yang membuat kelompok ini disatukan? Sebetulnya ini satu proses penggabungan, karena memang kita melihat bahwa kelompok ASN dan juga TNI Polri adalah kelompok-kelompok pengabdi masyarakat. Dan sebagai kelompok pengabdi masyarakat itu memang mereka itu adalah umat. Tetapi pada situasi tertentu mereka juga menjalankan peran mereka sebagai ASN, TNI Polri, dan juga Satpam. Dan kita sebagai gereja harus juga masih jujur bahwa optimalisasi pelayanan kita kepada kelompok kategorial ini memang masih agak belum maksimal. Maka melalui kegiatan jubileum ini mudah-mudahan bisa semangat
untuk bisa melayani dan memberikan pelayanan kepada kelompok kategorial ini mungkin kemudian bisa ditingkatkan. Bapak Victor Pascalis, antusiasme apa yang sekarang sedang bertumbuh ketika ada wacana tentang tahun jubileum? Ini momen yang sangat luar biasa karena di awal tahun tentunya kita harus mempersiapkan diri dengan berefleksi, bersiara dalam kegiatan-kegiatan perayaan jubileum di tahun ini. Dan kami sebagai anggota kepolisian tentunya banyak hal yang masih kurang dalam pelayanan terhadap masyarakat, dan kami bersyukur kalau gereja juga mengambil bagian dalam membina rohani kami, dan perayaan ini memang menjadi evaluasi buat kami, refleksi buat kami supaya kedepannya kami bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terutama pada akhir-akhir ini Polri banyak disoroti soal kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi kami memang harus legowo menerima semua ini karena Polri hadir untuk masyarakat. Untuk antusiasme dari teman-teman kalangan kami, saya sudah sampaikan informasi semua lewat WhatsApp group, lewat apel pagi, lewat kegiatan pembinaan rohani saya sudah sampaikan, dan teman-teman sudah mulai bertanya kegiatan jam berapa ini apa semua, apa-apa saja kegiatannya, itu mereka begitu antusias. Artinya para polisi itu mensyukuri kehadiran momen ini untuk hal-hal seperti yang Paus harapkan untuk pertobatan dan perubahan. Ya, ini memang sangat antusias sekali di kalangan kami, karena memang selain dari aturan-aturan yang mengatur tentang disiplin kami, artinya tidak dengan sepenuhnya bisa menanggulangi semua. Jadi kita membutuhkan hal yang rohani yang bisa membackup, sehingga itu menjadi landasan buat kami, menjadi pedoman buat kami ke depannya dalam menjalankan tugas kami untuk pelayanan terhadap masyarakat. Bapak Michael Kumanireng, TNI Angkatan Darat, apakah antusiasme yang sama ada di kelompok ini? Sebelumnya jujur saya mau katakan pada kesempatan ini bahwa kata jubileum itu sebagai manusia awam, sebagai umat, sebagai anggota TNI, mendengar kata ini pemahaman masih belum terlalu jauh. Nah, sehingga kemarin setelah rangkaian pembentukan kepanitiaan, saya merasa bahwa ini merupakan satu momen, satu peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Selain kita melayani masyarakat, tetapi ketika kita benar-benar memahami arti makna dari jubileum ini, maka apa yang sudah kita buat itu lebih menambah makna bahwa apa yang kita buat itu ternyata sungguh baik untuk orang lain. Bagaimana cara kita menuju kepada pertobatan itu, ya mungkin dengan pengakuan, siara, dan sosial karitatif. Nah, sosial karitatif ini kalau untuk di TNI sendiri sudah kami lakukan, tetapi ketika kalau kita memahami, mengerti benar jubileum ini, maka sangat besar rahmat bagi masyarakat. Artinya pemahaman tentang jubileum itu sendiri mempengaruhi sikap keagamaan. Ya jelas, itu sudah pasti mempengaruhi. Hingga saya mungkin di dalam kesempatan ini juga, seperti mungkin rekan-rekan dari ASN, dari Polri juga mau meminta kepada keuskupan ini, sehingga ada kesempatan setelah kegiatan ini atau di dalam kegiatan di tahun jubileum ini, mungkin kami juga bisa dikunjungi. Nah, dalam artian pembentukan, pembinaan iman rohani. Nah, selama ini masyarakat melihat bahwa kami ini adalah orang-orang yang ya ditakuti atau mungkin menakuti orang, ya pasti dua kata ini saja, ditakuti dan menakuti. Nah itu, sehingga kalau mungkin dengan siraman rohani, dengan pembinaan di bidang rohani itu lebih membuat kami bisa membawa diri, memberikan sesuatu yang bisa merubah menjadi manusia yang lebih baik. Pemirsa, peziarah harapan, itulah tema jubileum universal
yang akan kita rayakan di tahun 2025. Bapak-bapak narasumber telah menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan persiapan untuk melangsungkan jubileum ini. Kita berharap semoga dengan berpartisipasi dalam acara ini, kita semua mendapatkan rahmat dari Tuhan untuk pembaharuan dan perubahan hidup kita dan seluruh komunitas kita. Terima kasih telah berpartisipasi dalam acara ini. Selamat siang.